Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap sehat. Seperti janji saya pada vlog saya yang lalu, kali ini saya akan mengundang seorang kawan, Odapus, untuk berbincang-bincang mengenai pengalamannya selama menjadi penderita lupus. Namanya adalah Mbak Desi Mardiana, dan mudah-mudahan cerita beliau nanti akan menjadi wawasan dan informasi yang berharga buat para pemirsa semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak Desi? Waalaikumsalam, sehat Ibu. Ya, alhamdulillah. Jadi hari ini saya sudah terkoneksi dengan Mbak Desi Mardiana. Mbak Desi Mardiana ini sebetulnya teman online ya, teman online karena kita belum pernah ketemu muka nih. Kebetulan kami berteman di Facebook ya, jadi sering mendengarkan ceritanya Mbak Desi dan saya terus terang sangat terkesan dan terinspirasi dengan Mbak Desi ya, karena mendengar ceritanya beliau kan seorang Odapus nih. Kita tahu semuanya bahwa lupus itu sangat fluktuatif ya Mbak kondisinya ya. Ini kalau sekarang kondisinya lagi gimana Mbak? Iya, alhamdulillah untuk hari ini cukup enak Bu. Meskipun tadi pagi seharian itu rasanya ngantuk, terus badannya lemes, tapi ya alhamdulillah baik sih. Gitu ya. Oke, baik. Mungkin kita pengen tahu nih Mbak Desi apa pengalamannya. Jadi saya berharap bahwa pengalaman ini bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semuanya, baik yang mungkin Odapus ataupun juga penyakit autoimun yang lain, dan juga mungkin sebagai ilmu ya buat teman-teman semuanya. Apalagi sekarang kan lagi COVID nih. Seorang Odapus nih termasuk yang imunokompromis ya Mbak, karena harus menggunakan obat-obat imunosupresan. Sementara kita tahu dalam kondisi COVID ini sistem imun itu harus ditingkatkan. Nah, itu yang agak susah nih ya, mengaturnya ya, mensinkronkan. Nah, mungkin saya pengen tanya-tanya dulu tentang riwayat dari penyakit Mbak Desi ini. Mulai munculnya itu mulai kapan Mbak? Gejala pertama gitu yang dirasakan seperti apa? Sebetulnya munculnya dari saya remaja Bu. Jadi memang saat itu mulai SD yang saya rasakan, saya itu tidak pernah sakit. Jadi ketika satu kampung atau teman-teman sepermainan saya itu sakit gondongan atau sakit cacar air, itu saya enggak gitu. Bahkan saking kepengennya saya ketularan, saya itu sengaja sampai nempel-nempel mereka gitu. Gitu ya. Oh, kok saya nggak Tahan ketularan? berarti ya, mungkin sistem imunnya jadi kuat waktu itu mungkin ya, karena kuat ya mungkin. Iya, cuma saat itu kan memang belum tahu, kemudian juga nggak, belum ada riwayat autoimun sebelumnya. Kemudian berlanjut, gejala selanjutnya itu kalau saya aktivitas di luar rumah, dulu kebetulan saya juga aktif, jadi sering ikut banyak ekstrakurikuler dan sering berada di luar, sampai itu yang ada ruam di wajah. Itu saya menganggap, oh kulit saya sensitif, asam lambung. Jadi merahnya kayak piring rebus. Saya cuma sebatas itu. Kemudian makin meningkat lagi, saya kalau stres mau ulangan itu pasti demam, sering demam tanpa sebab. Umur berapa Mbak? Umur berapa? Itu SMP, kemudian SMA sudah semakin parah, sudah rumah sakit. Ya, alhamdulillah waktu itu saya udah kepikiran apapun kalau misalnya saya sakit saya ke dokter gitu. Saya mencari jawabannya ke dokter. Itu juga bolak-balik dan gejalanya masih sama dari dulu sampai sekarang Ibu. Jadi, kalau terpapar sinar matahari yang saya rasa itu sakit kepala, kemudian mual muntah. Jadi terus kayaknya tuh lambung apa ya Bu ya, jadi lambung tuh nggak bersahabat, makan nggak bisa, apa-apa nggak bisa, dan itu gejala itu masih. Itu SMP ya? SMP sudah ada gejala-gejala seperti itu. Nah, kemudian anemia, sariawan yang berkepanjangan sampai berbulan-bulan itu juga dari SMP, rambut rontok mulai. Kemudian Raynaud syndrome itu tahun 97. Itu seperti apa bentuknya? Maksudnya manifestasinya waktu itu? Tiba-tiba menggigil, yang kedinginan,
diselimuti sampai berlapis-lapis juga enggak dingin gitu ya rasanya ya, Mbak? Sampai ke tulang-tulang gitu, Bu. Cuma dulu itu Bu, saya berpendapat begini, kalau kayak gitu minum air kacang hijau gitu. Ya, zaman dulu belum tahu ya. Itu belum tahu ya kalau sampai lupus tuh belum tahu ya. Belum. Enggak, selama beberapa tahun dengan gejala yang hampir mirip gitu. Selama bertahun-tahun seperti itu nggak ada terapi apa-apa, Mbak? Saya selalu ke dokter, tapi tidak spesifik sampai ke autoimun, sampai ke lupus tidak. Tapi gejalanya aja diterapi gitu mungkin ya. Gejala apa terapi gitu. Iya. Terus sekitar tahun 2012-an saya dapat saran untuk tes lupus dari teman dunia maya juga, Bu. Dari situ saya berawal dari situ mulai. Itu waktu itu masih lajang, belum menikah. Wah, sudah punya anak 5. Ya, gitu. Jadi waktu nikah belum tahu juga, Mbak ya, kalau lupus ya? Belum. Nah, iya, belum tahu. Bahkan suami saya tuh sempat heran. Katanya kok istri saya itu selama belasan tahun kami menikah nggak pernah sakit. Jadi satu keluarga batuk pilek, saya enggak. Jadi saya ngurusin anak-anak. Gejala yang tadi itu kayak anemia, apa itu berasa nggak? Maksudnya muncul nggak? Muncul. Saya sampai HB pernah sampai 6, Bu. Oh. Iya. Kemudian menoragia juga dari remaja. Justru saya terapinya yaitu gejalanya. Jadi ketika habis saya rendah, transfusi, nanti diterapi menoragianya, tapi belum sampai ke lupusnya itu. Ketahuan apanya ya, penyebabnya gitu ya, Mbak? Artinya apa? Itu menarik sekali tadi, setelah anak 5 baru terdiagnosa lupus ya, Mbak? Iya, malah anak saya yang terdiagnosa ITP duluan, Bu. Jadi saya belajar, ya mungkin Allah memang ngasih saya tuh petunjuk satu-satu ya biar saya siap ketika saya sendiri menerima itu ya. Jadi saya tahun 2005 itu terdiagnosa ITP. Jadi kemudian mulai pelajari tentang autoimun ya dari tahun 2005 itu, Bu. Jadi ketika saya dapat untuk tes lupus tahun 2012 atau lupa saya tahunnya 2013 atau 2014, saya masih deny. Saya pikir, nggak mungkin saya lupus. Lupus kan anak saya kan autoimun. Jadi saya merasa bahwa saya sudah tahu banyak tentang autoimun. Ternyata belum. Yang menarik itu berarti Mbak Desi dengan lupus ya, walaupun itu belum diketahui, tapi sempat hamil, melahirkan sampai sekian kali. Itu selama hamil itu ada masalah nggak, Mbak? Banyak. Jadi anak-anak saya itu lahir prematur, Bu, 35 minggu. Jadi mungkin karena saya menoragia, jadi ketika hamil saya otomatis tidak haid. Jadi saya bahagia banget gitu. Kalau saya tidak haid, saya bahagia banget. Terus sehat, trimester. Terus masuk bulan ke-6, bulan ke-7 udah mulai banyak kendala. Ya, waktu itu irama jantung, kemudian ya banyak kendala sih, Bu. Banyak. Tapi lancar kelahirannya? Ya, lancar dan sehat, iya. Tapi prematur? Iya, 35 minggu, Bu. Semuanya? Yang ketiga yang pas HPL-nya. Kalau yang lain 5 minggu. Ada yang kembar juga ya, Mbak? Saya lihat kalau itu horor itu. Waduh. Saya itu makanya kadang-kadang kan orang sering bertanya, orang lupus tuh bisa hamil nggak? Atau kadang-kadang orang takut. Tapi saya bilang, saya punya tuh teman lupus dan anaknya 5, saya bilang gitu. Maksudnya Mbak Desi itu. Jadi, tapi memang berat juga mungkin ya, selama hamil gitu. Cuman karena waktu itu belum tahu lupus, malah mungkin kayaknya nggak apa-apa ya, Mbak? Iya. Mungkin di kondisi sekarang, saya mungkin nggak berani, Bu. Karena belum tahu, jadi berani. Kalau dulu sih mungkin masih apa ya, masih jaga-jaga, kalau begini harus begini gitu, tapi nggak membayangkan. Cuman ya memang setiap melahirkan itu ya memang aduh penuh dengan perjuangan. Iya. Terus yang tapi malah kemudian Mbak Desi yang ketahuan lupus ya setelah melahirkan itu ya mungkin ya? Iya. Terus yang
ya anak pertama saya itu Bu yang tahun Mm-mm. lalu juga Mm-mm. Yang ya. neuropsikiatrik itu ya Mbak, neuropsikiatrik Iya, lupus ya. Mm-mm. iya. Jadi yang putranya Mbak Desi yang pertama itu baru terdiagnosnya belum lama ya? Belum lama, Belum belum lama. lama. Hmm. Ya, Februari Bu, Februari tahun 2019. Ya memang saya dengar memang kalau lupus memang ada faktor genetik juga sih sebetulnya ya. Tapi kalau yang ke arah Mbak Desi ke atas itu ada nggak? Karena ini kan berarti putranya nih ke bawah nih. Kalau misalnya orang tua atau mungkin nenek atau ada nggak yang ke arah Oh, belum autoimun? Enggak ya? tahu Bu. Belum Iya, tahu paling mungkin ya. ya atau mungkin juga karena lupus kan susah diagnosanya ya Ya Bu. betul betul. Mungkin jangan-jangan ada cuman nggak tahu gitu ya, Iya, nggak mungkin nggak ketahuan. ya, nggak menelusuri seperti Mm-mm, saya. mm-mm. Kalau gejalanya umum seperti saya kan di awal gejalanya sangat umum seperti anemia kayaknya juga banyak Banyak perempuan orang yang yang seperti memang itu, ya. Banyak gejala lain atau penyakit lain yang gejalanya seperti itu. kalau kanker sih sudah jelas di keluarga memang banyak dari garis bapak saya dan ibu saya juga kanker cukup banyak. Oh gitu ya, oke. Nah, terapinya terus apa Mbak setelah terdiagnosa lupus? Terusan apa terapinya? Awalnya langsung metilprednisolon Bu. Waktu itu cukup lama sih metilprednisolon, kemudian Celsep, Mm-mm. kemudian berubah ke Mifortik, sekarang berubah ke MTX. Sekarang pakai MTX ya. Ya, Waktu dengan pakai metilprednisolon itu sampai sekarang masih ya pakai metil juga? sudah enggak Bu? Sudah enggak ya? Ganti MTX aja Ya, dengan Mifortik Bu. dengan Mifortik. Oke. Kalau waktu pakai metil tuh gimana Mbak? Karena kan steroid biasa kan ada Moonface kayak gitu-gitu. Ngalamin gitu. Iya, ya, seperti yang Ibu tahu. Pasti bulat gitu ya. Sampai bulan sebetulnya ini juga masih ada sisa-sisanya, masih ada Mm-mm. sisa-sisanya karena saya lepas baru 2 bulan. Mm-mm. Jadi ya masih Oh, ya lepasnya masih baru 2 bulan ya? Baru 2 bulan lepas metilnya. Ah. itu gejalanya juga ke mata Ibu, retinopati, glukomanya sih sudah sekitar 2 tahunan, terus Hmm. ada katarak juga, Mm-mm. ya kemudian sebisa mungkin steroidnya dihentikan, diganti Hmm. MTX, Hmm. masih Udah, terus mengempis nggak Mbak? Dari bulatnya tadi agak-agak berkurang gitu. lumayan ini Bu. Ya, berarti udah artinya bisa reversible gitu ya. Artinya bisa walaupun udah panjang tapi masih mungkin ya reversible efek side effect ke moonface-nya bisa agak berkurang gitu mungkin ya. sedikit menipis. Sedikit-sedikit Tapi ya. ya, waktu itu ketika lepas juga cukup berat sih Bu karena Iya. menggigil. Iya, ya betul. Tapi itu kan terapi apa pelan-pelan kan lepasnya Mbak mestinya. Iya, Lepasnya atas di taper. keputusan. Iya. Nggak boleh langsung kan kalau steroid ya. Ya. Iya, Tapi memang efek samping steroidnya pasti dialamin juga ya Mbak Desi ya. Selain moonface itu tadi ya, katarak ya. iya, katarak. Kayak gula gitu naik nggak? Kadar gula? Gula enggak, Bu. Enggak ya, enggak ya. Tensi juga enggak. Jadi Enggak. kalau tensi saya naik biasanya pengaruhnya karena lupusnya. Lupusnya. Oh, ya ya ya. Cuma saya tuh suka terkesan sama Mbak Desi tuh ngomongin penyakit tuh kayak santai aja gitu, Mbak. Berarti tapi memang pengaruh ya, Mbak. Artinya memang sebaiknya tuh ya udah istilahnya ini kan udah jadi teman ya karena lupus kan memang seumur hidup ya. Jadi pertama kali caranya gimana tuh bisa nerima bahwa saya hidup dengan lupus gitu loh. Ada nggak waktu itu sempat kayak sedih atau shock atau gimana gitu? Awalnya pasti Sebetulnya, mungkin. iya, sebetulnya sebelum diagnosa, Bu. Jadi justru yang berat-beratnya itu ketika usia remaja, dewasa muda. Itu saya kenapa sih saya nggak sama dengan yang lain gitu. Yang lain saya tidak punya kesempatan yang sama dan waktu itu saya sempat menjauh dari teman-teman saya itu sekitar 10 tahun Bu. Oh Cukup gitu. lama. Iya. Menjauh karena apa? Merasa beda itu tadi. Iya, iya. Kenapa saya tidak punya kesempatan yang sama seperti mereka gitu. Saya waktu Kesempatan itu dalam arti apa? kesempatan ya waktu itu dulu saya aktif banyak ikut kegiatan, kemudian di sekolah juga
saya lumayan baik gitu Bu. Jadi tiba-tiba sekitar usia SMA itu saya merasa saya nggak kuat. Kayaknya saya untuk lagi saya udah nggak mampu. Karena waktu tadi ya, panas sedikit, merah gitu ya Mbak ya? demam tinggi, jadi udah sering demam, kemudian sudah sering sakit kepala sampai yang muntah-muntah itu sudah dialami. Gitu. SMA itu ya? Iya, kelas 95-an. Jadi memang membatasi aktivitas ya akhirnya ya, terpaksa ya, agak membatasi. Ya, dan untuk menerima itu berat sekali sih sebetulnya Bu, makanya saya males, bukannya males ya, saya mungkin tidak siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Iya. Saya bisa paham sekali karena itu kan masa-masa SMA kan masa kita lagi seneng-senengnya lah istilahnya gitu, tiba-tiba terbatasi banyak gitu ya. Menikahnya pada tahun? 96. Oh, oke. Tapi berarti saat menikah masih menutup diri gitu ya Mbak tadi? Iya. Hanya orang dekat aja istilahnya ya, mau berhubungannya dengan orang yang dekat aja gitu. Bahkan bapak ibu saya, adik-adik saya juga nggak tahu Bu. Oh gitu. Iya, saking saya males deh menjawab nanti kenapa sih banyak pertanyaan gitu ya. Ya, sampai keluarga inti saya, bapak ibu, adik-adik saya pun nggak tahu saat itu ya. Cuman kalau sekarang saya ngelihat Mbak Desi ini kan tadi udah lebih terbuka, mungkin lebih ya karena udah bisa menerima keadaan dan justru dengan itu bisa banyak berbagi sama teman-teman kan. Mungkin gini Bu, mungkin dasarnya karena saya sudah lama ya, karena ada proses yang menutup diri selama sekitar berapa belas tahun gitu ya Bu. Jadi ketika saya terdiagnosa lupus, saya malah bahagia gitu. Kalau orang lain kan soalnya ya. Dan saya sudah bisa merasakan payahnya hidup dengan lupus dan akan semakin berat kalau kita tidak segera menerima gitu Bu. Jadi kemudian ya saya sudah mulai membuka diri. Kalau masalah gejala sih, ya alhamdulillah saya tidak pernah takut akan terapi yang harus saya lakukan. Jadi misalnya saya harus CT scan, saya harus MRI, ya jalaninya saya nggak pakai mikir, ya sudah ini tahapan yang harus saya jalani, ya saya jalani aja gitu Bu. Jadi nggak mikir gimana nanti. Mungkin ada nggak fase paling berat gitu yang Mbak Desi sampai nggak bisa apa-apa atau gimana selama sebagai Odapus itu? Iya ada sih Bu, tahun 2004 masih beberapa kali mengalami. Tahun 2014 itu juga saya sampai nggak bisa, hanya di tempat tidur. Kemudian belum lama, beberapa bulan sebelum ini Bu, sebelum puasa sampai sekitar 6 bulan itu saya hanya di tempat tidur. Saya sampai bilang ke dokter saraf saya, Dok, saya itu mau mikir sesuatu yang harus saya pikirkan pun saya nggak mampu gitu. Jangankan untuk mikir ya Bu, untuk mikir saya harus mikir apa, itu juga saya udah nggak mampu gitu. Jadi ya saya belajar untuk mendefinisikan karena dokter kan juga butuh informasi dari kita. Jadi ketika saya mengalami masa-masa berat, 2 kali stroke juga Bu, terakhir yang 15 Mei kemarin, 30 Juni 2018, itu agak kompleks. Waktu itu gejalanya yang betul-betul saya merasa harus segera ke rumah sakit. Saya di kamar mandi nggak bisa apa-apa. Jadi saya udah masuk kamar mandi, kemudian memang saat itu saya udah kerasa nggak enak. Jadi saya selalu bilang ke suami dan anak saya, tolong jangan jauh-jauh dari Bunda. Kalau ada apa-apa, saya minta saya bisa teriak ke mereka. Nah itu saya sudah kondisi di kamar mandi, saya mematung. Jadi saya terus bilang ke anak dan suami saya, ini kok aku nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan memang saat itu saya nggak ngunci, setiap ke kamar mandi nggak saya kunci. Terus saya coba untuk bergerak dan alhamdulillah bisa. Saya langsung ke dokter saraf dan ya selanjutnya ya berakhir sampai kemudian stroke-nya sih sudah di UGD sih. Kalau saya lihat memang juga peranan dari keluarga sangat besar ya Mbak, supportnya terhadap Mbak Desi. Iya. Iya, alhamdulillah Bu. Jadi mereka juga tidak melabel saya sakit gitu. Jadi saya di rumah juga beraktivitas biasa.
Cuma ya akhirnya kalau saya opnam itu juga biasa aja Bu, kayak misalnya saya udah biasa gitu ya. Iya, cuma nenteng sudah nyamber berkas-berkas. Terus itu cuma mungkin saya yang agak sedihnya anak saya yang kembar ini. Jadi kalau kalau saya di rumah sakit ya dia biasa aja. Tapi ketika pulang satu ketika dia bilang, Bunda, Bunda kalau ke rumah sakit pulang ya. Kembar itu takut suatu saat Bunda nggak pulang gitu. Ya Allah, sampai mikir gitu ya. Karena saking seringnya sampai mereka sampai berpikiran seperti itu gitu. Jadi mungkin apa ya Bu ya, nggak mereka, karena suasana kami di keluarga kan tidak pernah sedih untuk memikirkan lupusnya ini. Mereka membahas tentang meninggal gitu ya, nanti ya kalau Bunda ke rumah sakit terus Bunda meninggal dan Bunda nggak pulang gitu, mereka enteng aja. Jadi saya langsung terhenyak, ternyata anak-anak saya sudah berpikiran sejauh itu. Dan saya sangat membatasi untuk cerita-cerita yang menakutkan karena anak saya masih kecil-kecil, jangan sampai pada masa pertumbuhannya dihantui kecemasan tentang kondisi saya. Ya. Oke, Mbak Desi, saya kira ceritanya sangat luar biasa. Mungkin ada nggak pesan-pesan buat teman-teman, terutama mungkin ada yang menonton ini yang juga punya penyakit autoimun gitu, mungkin apa ya caranya kita untuk menjalani begitu, mungkin tipsnya gitu, ada nggak? Kalau saya menganggap bahwa saya tetap biasa Bu, saya tidak pernah merasa kurang, tapi juga saya tidak pernah merasa istimewa. Jadi jalani hidup apa adanya, sebisa yang kita mampu, sesuai dengan kondisi kita. Kemudian yang kaitannya dengan penyakit, ya rutin mengamati kondisi kita, kondisi harian, kemudian juga pemicunya. Yang paling penting lagi mungkin berpikir positif Bu, bergaul dengan orang-orang positif juga. Jadi ya itu penting banget sih. Ya, ketika saling kita menguatkan ya Mbak, saling menguatkan begitu ya. Iya, jadi ketika ketemu dengan hal-hal yang nantinya bisa berakhir negatif ya sebaiknya segera kita tinggalkan. Itu aja mungkin simpelnya Bu. Oke, wah menarik sekali, walaupun itu nggak mudah, ngomongnya gampang ya Mbak, tapi itu menjalaninya pasti harus usaha keras, tapi pasti insya Allah bisa lah, karena sudah ada buktinya ya, bisa gitu ya, jadi pastinya yang lain juga bisa. Terus selama pandemi ini gimana Mbak? Karena kan kondisinya Anda menggunakan imunosupresan nih, nah itu berarti sangat rentan, apa kira-kira yang harus dilakukan untuk mencegah ketularan kayak gitu, atau mungkin tetap di rumah terus ya Mbak, atau gimana? Iya sih, yang paling penting di rumah aja Bu. sebetulnya kalau untuk saya mungkin pasien-pasien imunokompromis itu memang juga rentan infeksi tidak hanya di masa COVID saja ya Bu. Betul, Jadi betul. Infeksi yang lain juga bisa, ya. Jadi memang saya keseharian saya sudah seperti itu. Jadi ketika ada COVID, sebenarnya sama aja malah ya. Ya sama aja, tapi didukung oleh lingkungan Bu. Kalau tadinya betul. Dengan orang bersin atau batuk-batuk di depan kita, santai aja betul, gitu. Kalau ini ada hikmahnya malah berarti Mbak ya. Orang lain kan juga menjaga diri gitu ya. Akhirnya kita ikut terjaga kan, berusaha untuk tidak menularkan seperti itu dan ya. Oke. Jadi sekarang pakainya terakhir ini sekarang masih jalan methotrexate ya Mbak? Iya, masih Bu. 5 sama Mifortic ya. Dan itu kalau methotrexate seminggu sekali ya? Atau iya, 5 seminggu. Ada gejala-gejala nggak misalnya kayak mual atau apa gitu? Iya, dari banget. Obatnya gitu ya? Iya, awal Bu. Iya, sekarang sudah mulai sudah membaik, sudah nyaris normal lah, udah nggak ada mual, makan juga sudah enak. Tadinya sampai sebulan itu ya nggak doyan, nggak bisa makan sama mual. Ada suatu penyesuaian mungkin ya, adaptasi tubuhnya ya Mbak? Kalau saya iya. Jadi waktu pertama kali menggunakan tadi mual kan, tapi mungkin sekarang udah mulai nggak lagi ya, walaupun tetap menggunakan methotrexate kan? Iya. Saya tanya ke teman-teman katanya mereka enggak, jadi mereka sih minum MTX biasa aja. Ternyata kalau saya masa penyesuaian. Berarti memang beda-beda sih setiap orang ya responnya ya. Jadi memang ya sangat spesifik satu dengan yang lain ya, nggak bisa disamain juga ya. Yang penting adalah mengenali kondisi masing-masing ya, kondisi diri ya, kapan harus istirahat, kapan harus tadi ya. Saya kira Mbak Desi udah mengenal banget nih tubuhnya supaya jangan sampai ambruk. Walaupun kadang
terpaksa ambruk juga ya Mbak kadang-kadang ya. Oke, baiklah Mbak Desi, terima kasih banget. Ini sudah dapat banyak cerita. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi juga buat semua teman. Karena ini penyakit kan nggak pilih-pilih ya. Kadang-kadang bisa saja terjadi pada setiap orang. Nah, di sini orang-orang yang terpilih gitu ya, yang menjalani ini ya. Dan alhamdulillah Mbak Desi sampai saat ini masih menjalani dengan baik dan memang harus bisa berdamai dan bersahabat dengan lupus ya. Saya beberapa kali juga ketemu dengan teman lupus yang juga sangat inspiratif ya. Jadi punya yayasan lupus juga yang di Bandung ya, Samsudduha itu Mbak Dian itu juga sudah low vision dan sebagainya, udah banyak dampaknya juga, tapi tetap memberikan inspirasi buat teman-teman Odapus yang lain. Oke. Makasih Mbak Desi atas waktunya sore hari ini. Dan mudah-mudahan tetap sehat ya, insya Allah. Ya. Iya. Doa yang sama untuk Ibu ya Bu. Ya, mudah-mudahan apa yang kita ngobrolkan ini ada manfaatnya. Oke. Demikian tadi teman-teman, bincang-bincang saya dengan seorang Odapus, Mbak Desi Mardiana, yang telah sharing mengenai pengalamannya selama mulai terdiagnosa sampai saat ini. Dan mudah-mudahan tayangan ini bisa menjadi tambahan wawasan buat kita semuanya. Nantikan cerita-cerita saya selanjutnya pada vlog saya. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat kita semuanya. Jangan lupa subscribe, share, and like. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.